without you. Selamat malam kalian. Balik lagi sama gue gadis Judas di ruang sepi. Malam ini gue akan membahas hal yang biasanya dijalanin sama manusia-manusia hebat, atau bisa dibilang sepasang kekasih yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini tentang hubungan jarak jauh, atau yang sering banget kita dengar dengan istilah LDR, Long Distance Relationship. Nah, pada malam hari ini juga aku akan ditemani sama Bang Jem. Oh iya, seperti biasa, sebelum aku tanya-tanya sama Bang Jem, aku mau pastiin dulu kalau kabar kalian baik-baik aja. Aku harap kalian selalu baik-baik aja ya. LDR itu hubungan yang cukup berat menurutku, karena itu cuma bisa dilaluin sama orang-orang hebat. Tapi gue juga nggak tahu ya berapa persen orang yang bisa bertahan di hubungan jarak jauh itu. Soalnya kan yang namanya hubungan jarak jauh pasti ada dong, ada rindu, ada kesel gitu. Apalagi kalau misalnya ketika kalian lihat teman-teman kalian nih berduaan sama pasangannya, sedangkan kamu sendiri gitu kan, pasangan kamunya jauh di sana, dan kita juga nggak pernah tahu di sana pasangan kita sama siapa gitu kan, terus lagi ngapain, keluar apa enggak gitu. Jadi menurutku hubungan LDR itu banyak banget tantangannya dan banyak banget cobaannya. Ya biasanya pikiran-pikiran negatif pun akan bermunculan gitu, karena kan kita nggak pernah tahu dia bohong atau jujur sama kita. Walaupun ada istilah yang mengatakan kunci LDR itu harusnya saling percaya. Kita harus percaya sama pasangan kita. Tapi logikanya aja sih, kalau misalnya pasangan kita lihat orang yang berdua-duaan sama pasangannya, pasti dia juga mikir, kok gue gak bisa ya kayak gitu? Kapan ya gue bisa kayak gitu sama pasangan gue gitu? Belum lagi ditambah sama teman-teman kalian yang ada yang manas-manasin atau ada yang nguatin. Kan temen itu berbeda-beda juga. Ada yang bilang, lu pacaran jarak jauh mulu, emang gak takut apa kalau dia sama cewek lain di luar sana atau sama cowok lain di luar sana? Nah, kalau misalnya teman kalian ngomong kayak gitu kan, walaupun kalian berpikiran positif atau percaya sama pasangan kalian, pasti bakalan muncul tuh pikiran negatif. Iya ya, pacar gue sama siapa ya di sana? Pacar gue lagi ngapain ya? Keluar main apa enggak ya sama teman-temannya? Pasti kan ada pikiran kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang LDR itu hubungan yang memang dijalanin sama orang-orang yang kuat? Ya, kuat nahan batin, kuat nahan bulian. Pokoknya serba kuat deh. Soalnya nggak menutup kemungkinan kalau di LDR itu pasti akan ada orang ketiga. Bukannya aku maksud untuk nakut-nakutin nih. Cuma ya kita saling sharing aja. Ini kan berdasarkan pengalaman aku juga gitu loh. Tapi ya kalau misalnya kalian yakin dan percaya, intinya gini deh. Kalau misalnya dia itu memang setia, sejauh apapun jarak yang dipisahkan, dia bakalan tetap setia. Dan begitu pun sebaliknya gitu loh. Kalau misalnya dia emang tukang selingkuh, dia emang nggak bener atau dia itu nggak jujur ya kan, nggak setia, sedekat apapun jarak yang kalian laluin, dia selingkuh ya selingkuh aja gitu loh. Dia berkhianat aja. Nah, berhubung di sini ada Bang Gem, aku mau tanya juga nih. Bang Gem pernah dong pastinya ngalamin hubungan jarak jauh atau yang biasa disebut dengan LDR. Hal apa aja sih yang Bang Gem udah alamin
selama LDR sama pasangan Bang Gem? LDR ya. Wah, temanya berat ya malam ini. Auto harus nostalgia lagi sama masa lalu aku nih. Tapi sebelum aku jawab pertanyaannya nih, aku mau bilang makasih karena bersedia buat ngundang aku di channel kamu. Jadi teman diskusi dan bisa bagi pengalaman di ruang sepi ini, aku ngerasa antusias banget sih. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi kali ya. Kita balik ke pertanyaan kamu yang tadi. Pas kamu opening, kamu sempat bilang kalau LDR itu hanya bisa dijalanin sama orang-orang hebat. Gitu ya kalau aku nggak salah dengar. Dan aku setuju sih, setuju banget sama yang kamu bilang. Karena emang iya, cuman orang-orang hebat dan kuat aja yang bisa hadapin kerasnya hubungan jarak jauh atau LDR. Kalau ditanya, kamu pernah gak sih jalanin hubungan LDR? Dan hal apa aja sih yang dialamin selama ngejalaninnya? Dari mana harus dimulai? Aku juga bingung gimana cara jawabnya. Ini tuh kayak luka lama yang digali lagi, masa lalu yang harus diungkit kembali. Cie. Aku pernah punya hubungan itu sih, tapi gak berjalan baik. Mungkin karena aku belum cukup kuat, atau bukan salah satu orang hebat yang bisa dikasih predikat pejuang tangguh LDR. Bisa juga mungkin karena memang aku itu salah satu tipe manusia yang gak bisa hidup sendiri atau ditinggal lama. Aku selalu butuh seseorang atau pasangan untuk saling menguatkan, untuk bagi cerita, untuk ngeluhin itu dan sebagainya lah. Aku maunya itu harus benar-benar ada genggam, mesti ada peluk, kata sapaan selamat pagi. Terserah deh, mau dibilang kayak ngobocin atau apalah. Bagi aku jarak itu hukuman berat banget. Kita tuh jalanin hubungan LDR cuman sampai 2 bulan dan kandas. Ini bukan karena dia yang gak setia atau dia selingkuh, bukan. Tapi memang sebelum perpisahan dan mutusin buat ada jarak di hubungan kita, di situ udah ada debat hebat sih. Udah ada keras kepala yang gak bisa lunak lagi, saling maksa dengan ego kita masing-masing, dan pilihan-pilihan yang gak pernah ada sebelumnya. Ini berat sih. Kita itu 3 tahun ngerasa nyaman banget sama-sama, terus gak ada hal yang terlalu berat untuk dihadapin. Selalu punya sifat dewasa, ingatin mana yang baik dan mana yang buruk. Pokoknya punya jalan keluar untuk setiap masalah. Dan di situ kita selalu berdua, selalu sama-sama. Tapi ketika dia bilang pengen ngejar ingin yang belum sampai, katanya dia gitu sih. Dia itu gak puas sama satu titik yang dimana menurut aku itu udah cukup banget. Tapi kata dia masih kurang. Katanya dia masih pengen terbang biar bisa lihat mimpinya dari ketinggian. Lucu gak sih? Jadi keputusan puncaknya itu dia pergi ngejar cita-cita dia, dan aku cuman bisa bilang sukses ya. Hati-hati terbangnya, jangan sampai jatuh, dan jangan terlalu tinggi. Nanti kamu bisa kesepian. Gitu aja sih kata aku. Dan tau gak dia jawabnya kayak gimana? Dia cuman senyum dan bilang, jangan khawatir, aku bisa sendiri, aku kuat. Yang paling egoisnya lagi nih, dia gak pernah mau tahu aku itu bisa kuat dan bisa sehebat dia apa enggak. Sedikit pun dia gak pernah mau tahu dan gak pernah mau nanya. Sadis gak tuh?
Ya udahlah, gitu aja sih pengalaman aku sih. Gak tahu mau cerita apa lagi, aku udah lupa sih. Tapi ya intinya kayak gitu sih pengalaman aku. Waduh, nostalgia nggak tuh? Kalau untuk mengenang sih nggak apa-apa Bang Jem. Cuma kalau untuk balik lagi jangan deh gitu ya kan. Karena kalau misalnya mengulang kisah lama yang udah pernah terlalui itu kayak baca buku berulang kali gitu loh. Tapi kalau kataku ya namanya juga jarak jauh ya. Pasti rasa kangen itu yang bakalan lebih besar. Dan di sini ego sama kangen itu bakalan nyatu. Itu yang bikin hubungan akan berada pada fase jenuh atau bosan. Pastinya bakalan banyak banget masalah. Nah, jadi ya satu-satunya cara kalau misalnya kita lagi LDR, kita tuh kayak harus bisa lawan rasa kangen kita gitu loh. Di satu-satunya cara sih ketemu sih. Soalnya kan kalau misalnya nih hubungan jarak jauh, kita tanya nih orang-orang yang lagi ngejalanin hubungan jarak jauh, kalau disuruh pilih lebih baik berdekatan atau tetap LDRan gitu. Pasti mereka juga pilihnya ya kalau bisa deket kenapa harus LDR? Pasti seperti itu dong ya kan? Oh iya nih, sebelum abang jalanin LDR, pernah nggak buat komitmen sama pasangan abang? Kan katanya orang mau LDR atau orang yang LDRan itu dia punya komitmen tersendiri tuh. Kayak misalnya banyak hal yang dia janjiin atau banyak banget kata-kata yang dia bikin. Iya kita komitmen, kita harus saling percaya, kita harus saling kuatin gitu loh. Itu pernah nggak sih Bang Jem berkomitmen sama pasangan Bang Jem sebelum LDRan? Nah kan benar, karena itu aku gak suka sama hubungan LDR. Situasi dimana kita harus nahan ego dan nabung rasa kangen yang terlalu besar. Udah kayak bom waktu aja yang tinggal nunggu waktu menit terakhir buat meledak. Dan ya tinggal nunggu waktu hancur aja apa yang udah dibentuk selama ini. Komitmen kata kamu. 3 tahun itu apa kalau bukan komitmen? Dia taunya ngejar mimpi dia sendiri, tapi lupa tentang kita, tentang perjuangan aku, tentang dia yang dulu bilang pengen belajar masak biar bisa masakin aku kalau udah nikah. Pengen terus cantik biar di pagi hari pertama ketika aku bangun, wajahnya yang tanpa make up masih bisa kayak bidadari di mata aku. Oh, kata-katanya manis kan. Tapi sekarang bidadarinya terbang gak tahu kemana. Kita tuh gak pernah saling bergambar atau kasih kabar. Terakhir kali dia cuman bilang, sayang, aku udah sampai di tempat tujuan. Aku juga gak tahu kemana. Dan dia emang suka terbang sih. Dia itu bisa terbang kemana-mana sampai dia lupa caranya pulang. Tepat bulan Mei masuk 2 bulan di hari Senin pertama, kita putus. Di antara kata ya sudah dan terserah, 3 tahun sama-sama hancur gara-gara hubungan LDR. Dan itu baru masuk 2 bulan hitungannya. Aneh gak sih? Iya, tapi yang aku lakuin aku cuma bisa terima aja. Selama aku masih bisa hidup dan bernapas, ngapain aku harus susah-susah mikirin dia tiap hari? Terbang kemana aja, udah kayak burung dong. Aneh sih. Tapi ya kita juga nggak bisa nyalain jarak ya. Soalnya kan namanya takdir, jodoh, maut, dan rezeki itu kan udah ada yang ngatur gitu loh. Intinya sih kalau misalnya memang Bang Game udah ngalamin LDR dan seperti itu tuh sebenarnya tergantung sama diri kita masing-masing. Kuat nggak menjalaninnya gitu loh. Kalau misalnya nggak kuat ya pasti bakalan hancur.
Tapi kalau misalnya kuat, ya dia akan bertahan kok. Tapi nggak tahu ya, suksesnya LDR itu bisa dikatakan seperti apa? Apakah menikah atau seperti apa? Soalnya kan yang pacaran pasti bisa putus, yang menikah pasti bisa bercerai. Berarti kurangnya hubungan abang itu komunikasi ya? Soalnya kan abang bilang semenjak dia pergi ke sana, kalian udah jarang banget tuh untuk berkomunikasi. Nah, di situ tuh yang menimbulkan masalah-masalah yang akan memunculkan pikiran-pikiran negatif gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa salahin si dia. Soalnya kan kita juga nggak tahu dia di sana sama siapa, dia ngapain, apa yang terjadi sama dia. Ya, lebih baik memperbaiki diri kita aja sih. Soalnya kan jodoh itu cerminan diri katanya. Cuma ya kalau misalnya memang udah nggak bisa dipertahanin, walaupun kita udah berusaha, ya udah lepasin gitu loh. Karena kan hubungan itu apa ya, lama atau sebentarnya suatu hubungan tidak menjamin keseriusan seseorang gitu loh. Walaupun nih Bang Game udah pacaran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau memang kalian bukan jodoh, pasti bakalan berpisah gitu lah. Tapi kalau misalnya kalian jodoh, ya insya Allah bakalan bisa sampai liang lahat lah, atau bisa dibilang seumur hidup kayak gitu. Iya, bisa terbang kemana aja. Dari dulu dia itu pengennya jadi pramugari. Katanya biar dia bisa lihat seluruh dunia yang dari atas langit. Aneh kan? Gak aneh juga sih, orang cita-cita dia emang kayak gitu. Dan yang paling penting buat dia itu ya keselamatan penumpang sama kenyamanan mereka. Hubungan kita jadi nomor 2 katanya. Dan komunikasi antara kita berdua itu hampir gak ada sama sekali. Bisa jadi karena dia yang terlalu sibuk atau apalah. Aku juga gak tahu sama sekali sama keadaan dia di sana, atau dia lagi ngapain dan sama siapa. Dan jujur, aku emang udah gak peduli sama sekali. Jodoh cerminan diri kita sendiri. Lucu sih kalau kamu bilang kayak gitu. Aku percaya gak percaya sama omongan kamu. Mitos kalau kata aku. Intinya pengalaman aku sama hubungan jarak jauh memang gak terlalu bagus. Dan itu juga udah masa lalu kok. Gak jadi masalah sekarang. Aku udah baik-baik aja dan dia udah bahagia. Semoga sih. Terakhir pesan aku buat yang jalanin hubungan LDR. Kalian itu hebat dan bukan manusia biasa. Udah kayak superhero aja. Pokoknya semangat terus buat pejuang-pejuang LDR di luar sana. Semoga punya akhir yang menyenangkan. Itu aja sih. Ya namanya pramugari, pasti nggak selalu megang HP sih. Dan itu yang bikin kurang komunikasi. Tapi menurut aku, sesibuk-sibuknya pasangan, kalau abang adalah prioritasnya, pasti dia nyempetin buat kabarin abang deh. Tapi ya udahlah, namanya juga masa lalu ya kan. Nah, buat kalian yang jalanin LDR, kalian ambil pelajaran dari ceritanya Bang Game ya. Dan ingat, ambil setiap pesan-pesan positif dari setiap perkataan aku ataupun perkataannya Bang Game. Dan buat kalian, orang-orang hebat yang masih ngejalanin LDR, semoga kalian terus bisa seteguh dan sekuat sampai maut memisahkan kalian ya. Dan semoga jarak tidak lagi menghalangi hubungan kalian. Oke, salam satu hati dari kami. Dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dengerin podcast aku setiap malamnya. Gue Gadis Judes dan juga Bang Game pamit. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. See you! Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan.
Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diri